Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Sabrina Taufik dengan NIM 220907502035 dari kelas B Prodi Bisnis Digital 2022. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar bisnis digital yang diberikan oleh Pak Syamsu Alam. Adapun topik pada video kali ini kita akan membahas definisi bisnis digital, infrastruktur bisnis digital, ruang lingkup bisnis digital, contoh model bisnis digital, dan apakah bisnis digital itu penting. Langsung saja, definisi bisnis digital. Jadi, bisnis digital itu adalah memanfaatkan teknologi dalam bisnis, baik internal ataupun dalam eksternal bisnis. Dengan begitu akan menciptakan sebuah nilai baru. Kita mungkin pernah mendengar istilah sharing economy. Jadi sharing economy ini misalnya dalam proses produksi itu bukan sekedar produsen saja yang betul-betul mencari ide, tapi kerap melibatkan konsumen di dalam merancang sebuah ide bisnis baru dalam rangka untuk menciptakan nilai baru. Contohnya yaitu Gojek. Gojek ini dapat mengubah nilai dan cara berbisnis ojek tradisional lewat interkoneksi jaringan internet. Pengemudi ojek dapat bekerja dengan lebih produktif karena dapat memperoleh order pelanggan yang paling dekat dengan lokasinya. Dengan jumlah order yang meningkat, pengemudi dapat meningkatkan bahkan mendobelkan pendapatannya. Di sisi lain, pelanggan dapat memesan ojek yang lebih cepat karena dihubungkan dengan armada ojek yang besar yang sebagian besar berada di sekitar lokasinya. Akibatnya, pelanggan dapat mengurangi searching cost yang ditanggungnya. Selanjutnya, mengapa bisnis digital itu penting? Karena pada era sekarang, semua orang itu mengakses media online dan tidak kenal waktu. Semua orang mencari bermacam produk yang mereka butuhkan melalui media online. Jadi, dengan adanya bisnis digital, membuat produk kita itu bisa lebih cepat dikenal masyarakat dan juga mampu melacak perilaku konsumen. Dan dari sinilah kita bisa melihat apa yang sedang trending, apa yang sedang viral, dan apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen menggunakan fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat mengolah data konsumen dalam jumlah besar sehingga bisa menciptakan tren pasar baru. Selain itu dapat melakukan interaksi secara langsung kepada pelanggan, karena konsumen pasti akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada ruang lingkup bisnis digital. Yang pertama ada business to business. Jadi model bisnis yang satu ini hubungan bisnis akan dilakukan sesama para pelaku bisnis online atau bentuk bisnis ini melibatkan perusahaan dengan perusahaan e-commerce. Untuk karakteristik dari model bisnis ini rekannya sudah diketahui. Jadi umumnya rekanan yang dijalani ini memiliki hubungan bisnis yang cukup lama. Mengingat rekan sudah memiliki hubungan yang baik dari segi komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan pada ruang lingkup bisnis online ini akan disesuaikan menurut kepercayaan dan kebutuhan. Lalu ada business to consumer. Ciri khas dari model bisnis yang satu ini yaitu hubungan bisnis antara perusahaan online atau pelaku bisnis dengan para konsumen secara langsung. Pada model yang satu ini bisa dikatakan lebih efektif karena para pelanggan ini bisa mendapatkan kebutuhannya dari bisnis tersebut. Dan karakteristik dari jenis bisnis sektor ini itu lebih terbuka untuk umum dan informasi yang disebar ke masyarakat. Sedangkan untuk pelayanannya tuh diberikan ruang lingkup bisnis online ini bersifat general dengan prosedur yang banyak digunakan oleh halayak yaitu berbasis mobile maupun web. Jadi tidak heran jika jenis bisnis yang satu ini banyak dipilih, banyak digunakan oleh pelaku bisnis karena model bisnis yang satu ini bisnis itu cepat, mudah dan canggih. Lalu yang terakhir ada consumer to consumer. Bisnis yang satu ini terbentuk dengan berbagai karakteristik yang cukup berbeda daripada model sebelumnya, mengingat transaksi akan dilakukan antara sesama konsumen bisnis online untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang diinginkan. Tak berhenti sampai situ saja, ruang lingkup bisnis online yang satu ini juga bersifat khusus karena transaksi yang terjadi antara konsumen ke konsumen memerlukan transaksi tertentu. Umumnya transaksi yang satu ini terjadi dalam sebuah komunitas, sehingga ketidakpuasan yang terjadi pada konsumen akan tersebar dengan luas dengan waktu yang cukup singkat juga. Selanjutnya kita akan membahas infrastruktur bisnis digital.
Infrastruktur bisnis digital ini mengacu pada perangkat keras atau hardware. Jadi ada jaringan yang digunakan untuk menghubungkan hardware dan ada aplikasi perangkat lunak yang mengkomunikasikan antara program dan hardware-nya. Fungsinya untuk memberikan layanan kepada orang, entah itu pekerja dalam perusahaan, mitra, atau konsumen. Jadi kalau bicara infrastruktur bisnis digital, itu adalah kombinasi antara people, things, and business. Meskipun infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan secara mendasar telah dapat mengintegrasikan komponen teknologi untuk mendukung kebutuhan bisnis, namun pada kenyataannya, konsep tentang infrastruktur teknologi informasi ini jauh lebih rumit. Infrastruktur e-business merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen yang pertama human e-business infrastructure yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, dan nilai dan norma. Lalu yang kedua ada technical e-business infrastructure yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Tapi infrastruktur bisnis digital ini sedikit berbeda dengan infrastruktur IT. Meskipun bisnis digital itu membutuhkan perangkat-perangkat IT, tapi bukan berarti bahwa tanpa IT yang canggih, bisnis digital tidak bisa jalan. Karena faktanya, kita bisa menggunakan aplikasi yang sederhana untuk melakukan bisnis digital. Contoh model bisnis digital itu ada banyak. Yang pertama itu ada free, jadi ini menawarkan produk untuk digunakan secara gratis. Dan pendapatnya itu datang dari iklan saja tanpa memerlukan upgrade paket premium. Contohnya tuh Google, Instagram, dan Facebook. Lalu ada subscription, jadi bisnis ini menawarkan biaya berlangganan untuk menikmati seluruh kontennya dengan fitur tertentu dalam waktu yang sudah ditetapkan. Contohnya Netflix dan Microsoft Office. Lalu ada freemium, jadi gabungan dari kata free dan premium. Jadi bisnis ini menggabungkan model free, tapi menjadikan paket premium untuk pengguna yang ingin upgrade experience-nya. Biasanya aplikasi atau produk ini dapat digunakan secara gratis dengan jeda iklan di sela-selanya. Jadi untuk menghilangkan iklan tersebut, bisa harus membeli paket premiumnya, seperti Spotify, Joox, and Resso. Lalu ada e-commerce, jadi e-commerce ini tidak ada pihak ketiga yang menjual barang melalui platform tersebut, jadi perusahaan menjual stok mereka sendiri, contohnya itu Amazon. Lalu ada sharing model, jadi ini bisnis yang memiliki layanan atau menyediakan layanan agar suatu produk bisa dipakai bersama. Contohnya itu R&B atau bisnis penyewaan yang bisa dipesan melalui aplikasi. Lalu ada experience, tujuan dari bisnis ini tuh memproduksi barang atau produk yang menghadirkan pengalaman baru di sebuah industri yang dahulunya belum memasukkan unsur teknologi sebagai bagian unsur user experience-nya. Contohnya Tesla. Lalu ada marketplace. Model yang satu ini sangat menguntungkan karena menggandeng berbagai pihak untuk meramaikan penjualan di platformnya. Contohnya tuh Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu ada on demand. Jadi on demand ini sebuah model bisnis di mana perusahaan menawarkan produk virtual untuk dijual dan dapat dimanfaatkan penggunanya dalam rentang waktu tertentu. Contohnya Apple TV, Amazon Video, Google Play, Movies, and TV. Lalu yang terakhir ada open source. Sesuai dengan namanya, model bisnis digital yang open source ini menyediakan barangnya secara gratis, digunakan secara gratis, bahkan dibangun bersama dengan komunitasnya secara bebas. Jadi pemasukan utamanya itu bisa dari sponsorship, royalty, dan partnership. Contohnya itu ada Firefox dan Linux. Tapi di sini saya akan membahas lebih rinci tentang bisnis digital dari Tesla. Ini merupakan tugas yang Pak Alam berikan sekitar 2 minggu lalu. Jadi sebelum kita masuk ke bisnis modelnya, kita bahas apa sih itu Tesla. Jadi Tesla sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Starpening di California. Awalnya namanya itu bukan Tesla tapi Tesla Motor, tapi baru diubah jadi Tesla Inc. pada 2017. Dan CEO-nya sekarang itu Elon Musk yang baru masuk Tesla pada tahun 2004 setelah berinvestasi sebesar $30. Lalu ada visi misi Tesla. Visinya itu untuk menciptakan perusahaan mobil paling menarik di abad ke-21 dengan mendorong transisi dunia ke kendaraan listrik. Misinya untuk mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Lalu kita masuk ke kanvas model bisnis Tesla. Jadi bisa kita lihat ini adalah kanvas model bisnis Tesla yang terdiri dari key partners, customer relationship, key activities, key resources, value proposition, customer segment,
channels, cost structure, and revenue stream. Jadi kita akan membahas revenue streams dulu. Jadi revenue streams ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pebisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Contohnya itu penjualan otomotif, penyewaan otomotif, pembangkitan dan penyimpanan energi, dan juga jasa. Lalu selanjutnya ada key resources. Jadi ini adalah sumber daya yang dimiliki pebisnis untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contoh key resources dari Tesla sendiri itu manufaktur. Jadi meskipun Tesla ini masih muda dibandingkan dengan produsen mobil lain, Tesla ini membuat langkah besar dalam meningkatkan proses produksinya. Inefisiensi utamanya ini saat ini terletak pada unit dasar yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing model. Lalu ada channels. Channels ini merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer. Channels yang digunakan Tesla itu untuk menjangkau audiensnya itu tokonya sendiri, situs webnya, konferensi, dan acara penjualan. Dan Tesla ini tidak menghabiskan banyak uang untuk iklan karena Tesla percaya pada kekuatan merek dan reputasinya sendiri selain pesona yang dihasilkan oleh CEO-nya yaitu Elon Musk. Lalu ada key partnership, yaitu hubungan antara perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong bisnis tetap jalan. Contohnya itu Tesla bekerja sama dengan Panasonic. Seperti yang kita tahu, kalau Tesla ini masih belum memproduksi baterainya, jadi masih sangat bergantungan dengan Panasonic. Padahal kita tahu baterai ini adalah komponen yang paling penting di dalam mobil listrik. Lalu ada key activities, jadi ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pebisnis untuk menghasilkan desain, untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Contohnya itu desain. Jadi Elon Musk sendiri itu menjelaskan sejak awal bahwa karena teknologinya akan terbukti mahal, Tesla akan berinvestasi dalam desain dan tidak memperebutkan harta. Lalu ada customer relationship. Jadi ini cara perusahaan menjalin hubungan baik dengan pelanggan untuk menciptakan pengalaman terbaik. Lalu ada customer segment. Ini merupakan konsep yang membedakan atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu ada value propositions. Ini mencakup produk atau layanan apa saja yang ditawarkan calon customer seperti solusi yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada cost structure, jadi ini meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Contohnya itu biaya barang dan jasa, biaya penjualan, umum dan administrasi, biaya penelitian dan pengembangan, biaya restrukturisasi, dan beban bunga, pajak, dan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bisnis digital dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.